muncul sekarang ini kita membahas bilang kalau si cewek ini pembunuh atau bukan, pasti ada tindak pidana. Tapi kan bisa jadi mungkin si cewek ini nggak tahu kalau obat ini nggak boleh dicampur sama alkohol. Untuk ini polisi sudah memastikan bahwa si pelaku tahu kalau obatnya ini tidak boleh dicampur sama alkohol karena si cewek ini pernah tanya ke AI. Kita nggak tahu apakah itu Gemini, apakah itu Grok atau ChatGPT, kita nggak tahu tanya ini kemana. Tapi dia pernah tanya ke AI, obat ini dicampur sama alkohol ataupun dikonsumsi dengan alkohol aman nggak? Dan di situ dijawab kalau ini tidak boleh dan berbahaya, dan dia udah tahu. Tapi sebenarnya sebelum dia melakukan pembunuhan, si cewek ini sudah melakukan eksperimen dengan caranya sendiri, dan ini juga dilakukan pada cowok-cowok lain mulai menjadi ini di tahun 2025, di tahun lalu, tepatnya pada tanggal 25 Oktober tahun 2025 di salah satu restoran yang ada di Seoul. Terjadilah sebuah kejadian, ada satu cowok yang habis minum white wine, dia itu benar-benar tergeletak pingsan. Tentunya si cowok ini minum white wine bareng sama si cewek ataupun si terdakwa ataupun si pelaku tadi. Tapi untungnya karena kejadiannya ini di restoran dan juga banyak orang, sehingga orang-orang langsung memanggil tim medis, dan tim medis datang, dan untungnya cowok ini berhasil diselamatkan. Dan kalau berdasarkan tim medis yang dapatkan saat itu, pasien terlihat masih bisa memberi respon, tapi pupilnya itu katanya udah membesar dan cara bicaranya itu agak belepotan. Jadi nggak tahu apa yang terjadi, tapi terkesan dia itu tidak bisa berfungsi sepenuhnya. Tapi untungnya tidak. Oke, ini eksperimen pertama. Tapi pada waktu itu ini cuma dipandang sebagai insiden, entah mungkin salah masak atau gimana. Tapi sebenarnya ini merupakan insiden pertama. Dan insiden kedua ataupun eksperimen kedua yang dilakukan oleh si cewek ini terjadi pada tanggal 14 Desember tahun 2025. Kali ini laki-laki cewek ini pergi dengan seorang laki-laki. Nah, by the way, semua cowoknya itu beda, bisa dibilang cowok A, B, C, D, E gitu, beda semua. Nah, kali ini cowok yang diajak pergi merupakan pacarnya, dan mereka ini baru pacaran sekitar 1 bulanan. Dan hari itu mereka itu janjian untuk pergi ke salah satu kafe yang ada di kota Namyangju. Namyangju ini nggak terlalu jauh dari Seoul, bisa dibilang kalau dari Jakarta mungkin Tangerang kesannya agak kayak gitu jauh-jauh tapi nggak terlalu jauh. Dan di hari itu kita highlight tadi aku bilang ini si cewek sama pacarnya itu berantem, mereka berantem terus cekcok. Gak lama setelah itu si cewek bilang kayak gini, alias si pelaku, "Lah Dayan, kita stop berantemnya, kan habis ini kamu harus nyetir dari Seoul sampai Namyangju. Ini loh, aku udah belikan minuman buat kamu, kamu minum dulu." Minuman yang disuguhkan sama si cewek ini adalah minuman bermod energi kuning, kode model energy drink yang di botol kaca, kerating deng yang di botol kaca. Nah, dia ngasih minuman kayak gini yang udah dicampur sama obatnya itu tadi. Pacarnya untungnya setelah minum ini dia nyetir nyampe di kafe yang ada di Namyangju, dan di situ mereka sempat kafe. Tapi sekitar 20 menit setelah mereka nyampe, setelah menikmati kafenya, si cowok ini laki-laki pingsan di kafe itu. Untungnya karena kali ini juga terjadi di kafe, ada orang yang langsung manggil tim ambulans, selalu ambulans datang, dan cowok ini langsung dipindahkan ke rumah sakit. Dan untungnya 2 hari setelah diobati, cowok ini sehat total. Yang menarik karena cowok ini curiga kalau dia ini diobat sama si pacarnya. Dia itu sempat tanya ke pacarnya, "Kamu ngasih obat apa ke aku?" Tapi waktu itu si pelaku ini nggak bilang apa-apa, dan ini yang membuat mereka berdua putus. Dan kalau kita pikir ada kejadian-kejadian kayak ini kan sebenarnya merupakan kejadian yang tidak umum ya, dan tentunya diakibatkan 2 kali eksperimen sebelum pembunuhan ini. Sebenarnya polisi udah pernah mencatat nama si cewek ini. Jadi bisa dibilang polisi itu udah pernah menerima laporan kalau ada cewek yang setiap kali keluar sama cowoknya itu pingsan dan sama tim medis. Sebenarnya udah ada. Jadi sebelum pertama, si cewek ini bisa dibilang pastinya udah ada catatan khusus di sistem kepolisian. Tapi ini bukan eksperimen terakhir ya. Bahkan di pertengahan bulan Januari di tahun 2026, laki-laki si cewek ini ketemu sama cowok, dan kali ini dia pingsan lagi. Dan yang menarik, yang kali ini cowoknya itu pingsan, dan saat dia terbangun, dia itu melihat badannya itu mengeluarkan semua cairan yang ada dalam tubuhnya, kayak kotoran, kencing. Nah, itu udah keluar semua. Karena ini aneh, dia langsung melaporkan hal ini kepada kepolisian, dan untungnya berhasil diselamatkan. Jadi sebenarnya sebelum pertama, cewek ini udah belak-belakan melakukan eksperimen yang tidak masuk akal, dan hal-hal ini sebenarnya udah masuk laporannya ke kepolisian. Tapi kepolisian bisa lanjut. Nah, tapi
Meskipun udah ada 5 cowok yang bisa dibilang dijadikan target dan udah pernah diserang, nanti sempat ada satu cowok